penulisan struktural kontrol. Tujuan pelajaran kali ini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktural kontrol, dapat membuat perintah if menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, kontrol blok, menggunakan nested loop dan tabel. Secara umum akan menjaga tentang kontrol kondisional dan pada blok PL/SQL dengan menggunakan perintah if dan perulangan. Mengontrol alur eksekusi PL/SQL, alur logika dari statement yang dijalankan pada dapat kita pada menggunakan perintah kondisional if dan struktur kontrol perulangan, misalnya if then and if then else and if then else, if then and if. Penggunaan goto bagaimana tidak disarankan karena digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian tabel pada blok SQL seperti pada gambar di samping. Oke, perintah if, cara penulisannya seperti ini: if condition then statement, terus diikuti oleh if conditionnya dan statementnya, else nya statement dan diakhiri dengan if. Contohnya seperti ini: if opera live namanya sama dengan kids dan figure dan an if hanya satu if saja. Perintah if sederhana: jika variabel v6 sama dengan varchar, maka set job id sama dengan s arab dan set departemen number sama dengan 80, maka v6 sama dengan varchar job s arab vdep 80. Perintah campuran if campuran yaitu menggabung kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Jika v6 sama dengan varchar dan gajinya lebih dari 6.500, maka set nomor departemennya sama dengan 60, maka seperti ini: if v6 sama dengan varchar dan salarinya lebih besar dari 6.500 dan departemennya sama dengan 60, dan and if. Alur eksekusi if dan else, maka seperti ini alurnya. Berarti if condition dan jika true maka ini dan not true sama dengan ini. Oke. Perintah if dan else jika set variable boolean, contohnya jika set variable boolean v5 years dengan true jika here dan lebih dari 5 tahun, jika tidak variable di set false, maka declare-nya ini setnya begin if months between set that here that untuk karena 5 tahun maka 5 dan 5 nya years maka true, jika tidak 5 years nya sama dengan false. Fungsi months between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal bekerja yang mulai bekerja, karena perbedaannya adalah dalam bulan maka harus mencari beberapa tahun sebagai sudah bekerja dengan dibagi dengan 12. Alur eksekusi perintah if dan else if seperti ini: if conditionnya jika true maka dan action, jika not true maka ada lagi if condition lagi, jika true ini dan not true ini tadi bisa else if lagi bisa. Oke. Perintah if dan bisa mungkin gunakan close else if daripada menggunakan perintah nested if karena pengertiannya lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan adalah true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Seperti ini: case selector when expression 1 dan resultnya, when expression 2 dan resultnya, dan seterusnya. Ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari v grade dan menghasilnya dari variabel v variasi. Contohnya seperti ini. Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk mengatur fungsi decode yang ada pada ES11 pada saat mengevaluasi suatu ekspresi apapun yang berhubungan dengan nilai 0 akan memberikan hasil 0 juga. Contohnya jika B sama dengan 0 maka G 0, B dan G sama dengan hasil tetap 0. Menangani nilai 0, aturan kerja dari nilai 0 pembandingan yang melibatkan nilai 0 hasil akan 0, melibatkan operator logika dengan nilai 0 hasil 0. Pada perintah kondisional jika satu kondisinya 0 maka perintah nilai tidak akan dijalankan. Seperti ini tabelnya. Maka n maka true jika true ini, jika 0 maka 0, or jika 0 dengan 0 dan not 0. Kontrol iteratif perintah loop
Perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Macam loop, basic loop sama dengan perulangan tanpa kondisi. For loop and perulangan berdasarkan variabel counter bisa diketahui berapa kali akan dikerjakan. While loop perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Basic loop yaitu loop statement pertama. Jadi statementnya ada banyak, bisa merupakan bentuk paling sederhana dari loop. Tidak, dan untuk perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit pada penghentian loop. Perintah exit, bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit main kondisi. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi maka akan keluar dari perulangan. Ini exit main value-nya kurang dari 3. Jika value-nya kurang dari 3 maka akan exit. Perintah while loop akan mengulang seulang perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Contohnya seperti ini. For loop digunakan jika beberapa kali pengulangan setelah diketahui variabel counter otomatis akan di-increment setiap kembali ke awal perulangan. Lower bound, upper bound menentukan ring dari variabel counter. Contoh sintak for loop. Declare v-country id. Occasion-nya counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan keluar loop. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan achievement. Misal counter sama dengan v bla bla bla. Pada saat menulis for loop, lower dan upper bound tidak perlu harus numerik. Bisa juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Begitu. Nested loop dan label pada basic loop. Loop dapat di nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan loop, membedakan blok dan loop. Kalau dari outer loop dapat digunakan dengan perintah exit yang merefer ke label. Selain digunakan pada loop, label juga dapat digunakan pada nested block untuk menghindari ambiguitas dari variabel. Contoh sintaknya seperti ini. Pada contoh tersebut ada 2 loop yang mengidentifikasikan sebagai outer loop dan inner loop. Identifier untuk nama yang pertama adalah outer ini dan ini. Ada 2 identifier dan nama label menandai awal loop dinamakan pada kata loop dengan disebut oleh delimitations. Ini nama label dicantumkan pada saat perintah end loop dan proses loop program. Oke, itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.